Salah satu pulau kebanggaan Indonesia adalah Bali. Eksotisme alam dan budayanya telah memikat banyak orang. Dan salah satu yang menarik dari Bali adalah rumah tradisionalnya yang sayangnya jumlah rumah asli Bali ini kian menyusut ya Elis ya. Iya. Bahkan harus berjuang untuk tetap tegak berdiri di tengah laju modernisasi. Informasi ini akan mengakhiri kebersamaan kita. Saya Alis Kalista. Dan saya Taufik Effendi, selamat berakhir pekan dan Merdeka! Bali, siapapun tahu, pulau ini bagian dari Indonesia. Setiap tahunnya, 4,5 sampai 5 juta wisatawan merasakan hangatnya matahari Pulau Dewata. Dan ketika pariwisata menjadi nafas ekonomi Bali, inilah wajah Bali sekarang. Rumah-rumah tradisional Bali tergeser, semakin terpinggir menjauhi pusat kota. Bali semakin padat. Reputasinya sebagai tanah para dewa, menarik turis-turis baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bangunan-bangunan pun semakin berdesakan. Bila awalnya hanya kios-kios kecil yang berjejer, kini berubah menjadi hotel-hotel mewah. Salah satu rumah asli Bali yang masih bertahan hingga kini ada di Desa Batuan, Banjarpenide. Rumah ini sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Yang di sini tinggal dari dulu, kakek saya udah tinggal di sini. Apa namanya saya enggak tahu. Buyut, kakeknya kakek saya. Nah itu bapaknya kakek saya. Itu yang ditahu, ya itu yang tahu kakeknya saya. Udah berapa generasi itu kakek, bapak kakek, mungkin empat generasi. Meski awalnya rumah ini dibuat semata-mata untuk tempat tinggal pribadi, namun seiring perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, rumah ini pun dibuka untuk para turis sejak tahun 1986. Keberadaan rumah tersebut membuat para turis bisa melihat rumah tradisional Bali asli dengan lebih dekat. It's fascinating to see how the Balinese people live. Huge It's really difference of culture. Yes. Huge difference. It's like almost like a communal. Yeah, the thing I isn't it? find most interesting is so much land, and yet everybody lives in such a small, or they sleep in such a small confinement. Gung Sayang adalah segelintir orang Bali yang masih berjuang untuk menjaga eksistensi rumah asli Bali. Selain untuk mempertahankan kekayaan budaya Indonesia, rumah tradisional ini juga memberi penghasilan tambahan dari turis asing yang mengunjunginya. Tapi kalau dihitung-hitung sehari itu mungkin paling ramenya saya dapat untung paling 50.000 paling ramenya. Ya, kalau sepinya paling 10.000 pernah, 2,5 pun pernah. Untuk menjaga keberadaan rumah ini, biaya perawatan pun harus dikeluarkan. Setiap 15 hingga 20 tahun sekali, rangka dan atap rumah harus diganti. Perawatan semacam itu bukan hanya agar turis-turis dapat menikmatinya di tahun-tahun mendatang, tetapi juga agar si penghuni bisa tetap mendiami rumah tersebut. Dengan semakin bertambahnya bangunan di Bali, diiringi dengan kemajuan semangat mempertahankan tradisi, maka gaya stil Bali pun tak pernah hilang. Gaya stil Bali adalah bangunan yang memiliki gaya khas pura di Bali. Gaya ini telah membuat peluang usaha bagi banyak orang. Salah satunya adalah Rai Parwata. Kemampuannya menghasilkan ukiran Bali dipadu dengan kejeliannya membidik pasar, membuat namanya dikenal oleh konsumen di dalam dan di luar negeri. Seperti dari Jerman pernah bikin juga ukiran kayak anyaman, dari Perancis juga pernah bikin ukiran untuk apa namanya pintu-pintu itu yang kayaknya ukiran ya luar negeri lah gitu. Kemarin ada dari Jepang juga bikin pintu-pintu gaya Jepang gitu, tapi bentuknya kayak Bali gitu, desainnya dari Jepang sama pewarnanya gitu. Kini, Rai Parwata sudah bisa pensiun dari pekerjaannya mengukir. Ia lebih sering bekerja di belakang meja, memasarkan ukirannya.
Para pekerjanya lah yang kini membantunya memproduksi ukiran. Banyaknya permintaan akan gaya stil rumah Bali terbukti dengan keberadaan rumah milik Wayan Wijana. Meski berada di Kuta, area yang terkenal padat, rumah Wijana tetap mempertahankan aturan Hindu Bali. 4 aturan yang ada adalah hasta bumi, yang mengatur jarak satu bangunan ke bangunan yang lain. Hasta kosala kosali, yang mengatur detail ukuran dalam satu bangunan. Hasta petali, yang menyangkut pertalian hidup manusia dengan alam. Dan hasta petaling petalong, yang mengatur hubungan manusia dengan peliharaannya terkait dengan siklus makhluk hidup. Maka, mulai dari kita menginjakan kaki di depan gerbang rumah Bali asli, saat itu pula lah aturan-aturan yang ada mulai berlaku. Ini sanggah ini Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Ini fungsinya kan gini, kalau umpama kalau dek yang datang kan saya yang nyapa ya. Nah, mungkin ada leluhurnya dek yang ikut, beliau yang nyapa. Nah, ini kan ini aling-aling namanya ini. Ini aling-aling ini apa ya? Untuk menghalangi pandangan. Ini dibuat kan karena manusia tuh pada dasarnya kadang-kadang ada punya sifat iri. Manusia tuh pasti terlahir memang dengan itu, ada yang di depan, ada yang di belakang irinya kan. Jadi kalau apa yang ada di rumah terlihat dari jalan, akan menimbulkan kemburuan sosial kan. Makanya dibuatlah aling-aling ini. Pada tahun 2012, sektor pariwisata Bali mendatangkan devisa 36 triliun rupiah per tahun. Jumlah itu adalah 34% dari total devisa pariwisata nasional. Kini, industri pariwisata menjadi jantung perekonomian masyarakat Bali. Dan keberadaan rumah Bali merupakan salah satu identitas budaya diri yang dapat menambah daya tarik. Namun tetap saja, tak banyak rumah asli Bali yang dapat kita temui di kota-kota besar.